apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Mau balik apa enggak nantinya ya kayaknya nggak balik ke Indonesia deh. Dari yang saya ketahui STK Buraja dulu itu muncul setelah pengesahan RUU TNI ya. Itu kayak apa istilahnya protes pasif anak-anak muda terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Kayak militer yang bisa masuk ke ranah sipil gitu-gitu. Mereka ngerasa kalau apa yang mereka lakuin selama ini tuh nggak didengar gitu sama pemerintah. Apalagi kalau mereka udah demo gitu-gitu tapi ujungnya tetap disahkan juga. Terus kalau kabur dalam istilah gitu menurutku bukan secara harfiah, bukan berarti kabur keluar lagi beneran secara harfiah gitu juga ya, tapi juga bisa berarti secara emosional kayak ya udahlah aku berhenti dulu dari politik-politikan gini. Yang saya ketahui tentang fenomena kabur raja dulu itu adalah istilah yang belakangan ini viral di media sosial. Setahu saya arti kabur raja dulu itu adalah semacam ungkapan protes rakyat Indonesia melalui media sosial terhadap pemerintah yang membuat keputusan mengesahkan RUU TNI yang berisi tentang difungsi ABRI. Nah, setahu aku tuh kan kemarin-kemarin tuh lagi rame kan kabur aja dulu. Nah, setahu aku tuh kabur aja dulu tuh apa ya, kayak tren buat ninggalin Indonesia bareng-bareng kita. Karena biasanya tuh anak muda-muda itu kayak nggak mau ada di Indonesia soalnya ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Kalau penyebabnya yang seperti yang di jawaban pertama tadi itu dari pengesahan RUU TNI ya, itu karena mereka menganggap kalau pemerintah ini kebijakannya menyimpang, tidak sesuai dengan prinsip negara Indonesia yaitu negara demokrasi. Kalau menurut saya gitu aja. Menurut saya hal yang menyebabkannya itu adalah pemerintah mengesahkan RUU TNI yaitu tentang difungsi ABRI yang memungkinkan ABRI masuk ke ranah pemerintahan dalam bidang sipil. Nah, udah aku singgung dikit kan tadi. Nah, itu mungkin karena para orang yang melakukan kabur aja dulu itu tuh dia tidak apa ya, istilahnya tidak nyaman di lingkungan Indonesia ini karena mungkin faktor pertama itu karena pemerintah, dan kebanyakan itu yang telah saya lihat itu karena lapangan kerja yang dikit, dan lapangan kerja itu biasanya di Indonesia itu sangat dibatasi oleh umur. Jadi orang-orang itu lebih baik di luar aja buat kerja gitu daripada di Indonesia. Kalau anak muda, kalau menurut saya mungkin bukan kabur secara beneran ya, mungkin bisa break dulu dari mengurusi pemerintahan ini, cuma tetap harus mengawasi lah gimana kebijakan pemerintah ini, karena kalau bukan kita siapa lagi. Terus kalau buat pemerintah ya mohon didengar apa yang diucapkan oleh kami ini mahasiswa yang sering kali demo tentang kebijakan yang kalian buat. Jadi seenggaknya didengarkan lah apa yang kami sampaikan ini. Menurut saya langkah yang harus diambil oleh anak muda itu tetap menyuarakan meskipun pemerintah tidak mendengar. Tetap menyuarakan karena itu bentuk dari kepedulian kita terhadap Indonesia walaupun pemerintah sebenarnya nggak peduli. Nah, untuk itu mungkin dari kita sendiri, mungkin dari remaja banyak yang merasakan ketidaknyamanan dari Indonesia, dan banyak yang visi misinya itu tuh pengen kabur aja dulu, pengen ngelaksanain tren itulah pengennya. Nah, untuk pemerintah sendiri itu mungkin bisa lebih memperbaiki dari dari sistem pemerintah itu sendiri agar anak-anak Indonesia tuh mau ada di Indonesia dan tidak melakukan tren kabur aja dulu. Jadi mungkin dari lapangan pekerjaan, dari kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia itu sendiri.
Jelas. Kalau nggak ada mereka masih percaya dengan pemerintah, nggak mungkin ada hashtag kabur aja dulu. Bukan sekedar krisis kepercayaan menurut saya, tapi sudah benci terhadap pemerintah. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Perannya sangat besar ya, karena saya nggak bakal tahu ada hashtag kabur aja dulu kalau nggak ada media sosial. Jadi perannya sangat besar dan itu bisa jadi sarana kita lah buat menyampaikan aspirasi tanpa harus turun langsung ke jalanan. Kalau kita emang ada kendala dan nggak bisa langsung misal datang ke gedung pemerintahan, kita bisa menyampaikan lewat media sosial. Media tren kabur aja dulu itu menurut saya hampir 100% disebarkan melalui platform Instagram, TikTok ataupun Twitter. Platform media sosial itu sangat berperan penting, bahkan itu merupakan media paling penting dalam penyebaran tren kabur aja dulu. Itu tuh sama kayak aku tuh taunya dari media sosial. Jadi para anak-anak muda itu kan sekarang kan lagi marak yang namanya konten yang ada di TikTok, ada di Instagram. Itu mungkin dari situ mereka itu menyuarakan tren kabur aja dulu. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi mungkin kalau para pemerintah juga bisa menanggulangi itu dari medsos juga.